warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Eviani, guru SMP Muhammadiyah Harjo Winangun, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Saya mahasiswa PPG Angkatan 4 di Universitas Bina Bangsa Getjempena Banda Aceh. Di sini saya akan menyajikan video pembelajaran yang berjudul Teks Cerita Pendek. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak hadir? Nihil. Nihil? Nihil. Baik ya, terima kasih. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran bab 3, yaitu tentang apa nak? Cerpen, cerita pendek. Ada yang masih ingat apa pengertian dari teks cerpen? Silahkan Nisa. Cerpen adalah cerita fiktif atau tidak benar-benar terjadi, tetapi bila saja terjadi kapanpun, dimanapun, yang mana ceritanya relatif pendek dan singkat. Itu pengertian dari cerpen. Masih ingat tidak nak? Unsur pembangun dari teks cerpen itu ada berapa unsur? 2. Apa yang pertama? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Iya, ada 2 unsur pembangun pada teks cerpen. Itu materi kemarin. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan kita capai. Ada 4. Pertama, siswa dapat menentukan struktur teks cerpen yang dibaca. Yang kedua, siswa dapat menentukan unsur kebahasaan atau aspek kebahasaan dari cerpen yang dibaca. Yang ketiga, menulisnya. Jadi peserta didik harus bisa menulis teks cerpen yang sederhana, dimulai dari pengalaman pribadi. Terus yang keempat, peserta didik dapat menyajikan secara lisan teks cerpen yang sudah kamu buat tadi. Ibu mengingatkan sedikit lagi tentang definisi teks cerpen. Itu adalah sebuah karya sastra ya, yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang permasalahan yang terdiri dari tokoh secara ringkas, mulai dari pengalaman sampai akhir, dari permasalahan yang didasarkan pada tokoh, dan jumlah kata pada setiap penulisan cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, itu apa nak? Definisi dari teks cerpen. Nah, kita lihat dulu nih. Kita ingat-ingat lagi kembali. Ada berapa unsur intrinsik yang ada pada cerpen? Dari laki-laki dulu. Silakan sebutkan unsur intrinsiknya. Tema, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Iya, tepuk tangan. Nah, itu unsur intrinsik. Nah, keenam unsur intrinsik ini jangan lupa. Selanjutnya ada apa? Unsur ekstrinsik. Ada 3. Yang pertama, latar belakang penulis. Yang kedua, Latar belakang masyarakat, yang ketiga, nilai dalam cerpen. iya. Nah, di sini kita akan belajar materi yang utama pada hari ini, yaitu tentang struktur teks cerpen. Yang pertama itu ada orientasi. Yang kedua apa? Rangkaian peristiwa. Ya. Selanjutnya yang ketiga? Komplikasi. Iya, komplikasi. Apa nama komplikasi? Masalah. Masalah timbul sampai masalah memuncak. Selanjutnya, resolusi. Apa resolusi? Iya, penyelesaian masalah. Terakhir apa nak? Koda. Apa sih koda ini? Perubahan tokoh ya, perubahan sifat pada tokoh utama. Selanjutnya, aspek kebahasaan. Yang pertama, ragam bahasa. Artinya apa nak? Bahasa yang digunakan pada saat kamu menulis teks cerpen itu bahasanya tidak harus menggunakan bahasa yang resmi. Selanjutnya ada diksi.
atau pilihan kata. Yang ketiga, majas atau gaya bahasa. Terakhir ada kalimat deskripsi. Nah, sampai di sini mana yang belum jelas? Ya. Nomor 2, diksi atau pilihan kata. Iya, pilihan kata. Tentunya menggunakan pilihan kata yang baku. Ya. Contohnya apa? Efektif. Itu menggunakan P apa F? Yang benar? Efektif. Nggak ada yang nanya ini tentang majas. Majas yang sering kita temui pada teks cerpen ada tiga. Yang pertama apa nak? Ya, majas metafora. Yang kedua, personifikasi. Yang ketiga, hiperbola. Ya, untuk yang aspek kebahasaan itu ada 4. Yang pertama ragam bahasa, yang kedua ada pilihan kata atau diksi, yang ketiga ada gaya bahasa atau majas, yang keempat ada kalimat deskriptif. Lanjut, kita masuk pada cara menulis cerpen. Ada 3. Yang pertama, menyiapkan cerita yang menarik. Yang kedua, menyusun urutan dalam bentuk kerangka alur. Sekarang masuk pada yang ketiga, mengembangkan kerangka alur menjadi cerita. Itu cara menulis sebuah cerpen. Nah, di sini Ibu akan sajikan sedikit sebuah cerita, ya. Ini untuk stimulus kamu, untuk rangsangan kamu agar kamu bisa menulis cerpen mengenai pengalaman pribadi. Ibu bacakan. Pagi yang cerah di sebuah desa, tinggallah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak laki-laki. Dia bernama Edo. Edo begitu menyukai binatang seperti kelinci. Hampir setiap hari Edo mendatangi rumah pamannya untuk melihat kelinci dan memberi makan kelinci. Ini masuk pada struktur apa nak? Iya. Nah, ini contoh singkat tentang cara menulis cerpen. Jadi, kamu bisa nak menulis cerpen mengenai pengalaman pribadi kamu. Misalkan, kamu lagi punya hewan peliharaan, misalkan kucing di rumah. Nah, itu bisa dijadikan tema ketika kamu akan menulis sebuah cerpen. Lanjut slide selanjutnya. Nah, kita masuk pada LKP. Jadi, Ibu akan bagi kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 siswa. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu akan bagikan LKPD. Silahkan disimak terlebih dahulu untuk pengerjaan LKPD. Di sini ada, nanti di depannya ada tulisan kelompok berapa. Kamu kelompok berapa ditulis. Pada halaman selanjutnya, ini ada tes pengetahuan. Kamu disuruh untuk menentukan dari teks yang Ibu sudah tulis di situ, ya. Silahkan tentukan strukturnya. Terus yang kedua, kamu disuruh untuk menentukan aspek kebahasaannya. Dan yang kedua, itu ada soal keterampilan. Silahkan kamu buat contoh teks cerpen berdasarkan pengalaman pribadi, temanya bebas. Apa tentang hewan kesayangan, ya? Apa tentang prestasi kamu juga boleh. Minimal 1 lembar halaman, tapi mencakup seluruh struktur. Paham? Sekarang silakan diskusikan dengan teman sekelompokmu. Ibu kasih waktu. Kelompok 2 akan presentasi. Silakan disimak baik-baik ya nak. Kan ini perwakilan dari kelompok 2, nak perhatikan ya nak. Yang pertama, menentukan struktur. Orientasi. Hari ini aku pulang kuliah lebih cepat dari biasanya. Dikarenakan dosen mata kuliah di jam terakhir berhalangan masuk. Aku pun bergegas pulang. Sekitar pukul 15, aku pun tiba di rumah. Namun aku melihat ibu seperti orang kebingungan yang sedang mencari sesuatu. Ternyata ia kehilangan uang kembalian belanjanya. Rangkaian peristiwa. Aku pun membantunya, namun hasilnya pun nihil. Ibu pun pasrah dan aku keluar rumah kembali karena lupa ada yang harus dibeli. Komplikasi. Di jalan dekat warnet, aku bertemu dengan adikku. Kamu main di sini emang ibu kasih uang ke kamu? Kan kamu lagi dihukum gak dikasih uang jajan hari ini? Tanyaku dengan muka yakin kalau dia pasti mengambil uang itu. Oh, kakak tahu kamu ambil uang ibu yang di meja ya? Sambungku. Iya kak, aku ambil uang itu, tapi cuma aku pakai 5.000 doang kak. Jawab dia dengan ketakutan. Ayo naik ke atas motor, nanti jelasin sama ibu. Ucapku sembari membawa pulang. Resolusi,
Sesampainya di rumah, dia langsung jujur dan menceritakan semuanya kepada ibu. Aku dan ibu langsung menasehatinya sebaik mungkin. Dia hanya bertunduk malu dengan rasa bersalah yang terpampang jelas dari wajahnya. Koda, setelah dinasehati, adikku mengakui kesalahannya. Tentukan gaya bahasa, majas hiperbola. Dia hanya bertunduk malu dengan rasa bersalah yang terpampang jelas dari wajahnya. Kalimat deskripsi. Aku melihat ibu seperti orang kebingungan yang sedang mencari sesuatu. Ternyata ia kehilangan uang kembalian belanjanya. Selanjutnya kelompok 1. Oh iya, kelompok 1. Silahkan perwakilannya. Soal keterampilan, perjuangan hidup seorang pemuda dan adiknya. Di pagi hari, ada seorang anak laki-laki sedang berjualan di tengah jalan trotoar. Dia berjualan kue condong. Hasil dari jualan itu untuk menafkahi dirinya dan adiknya. Mereka sudah tidak memiliki orang tua lagi. Suatu hari, adiknya ulang tahun. Ia meminta es krim sebagai kadonya. Tetapi kakaknya tidak memiliki uang. Jadi, sang kakak berjualan dengan giat dan menyisihkan sebagian uang dari jualannya. Akan tetapi, ia dalam perjalanan pulang, uangnya dirampok. Sang kakak mengejar perampok itu. Akan tetapi perampoknya tidak tertangkap. Sang kakak sudah lelah. Ia memutuskan untuk pulang tanpa membawa apa-apa. Tak lama setelah itu, ia melihat bapak-bapak yang sedang mencari sesuatu. Lalu ia menghampiri bapak itu dan bertanya, "Bapak sedang mencari apa?" Bapak itu menjawab, "Saya sedang mencari jam tangan saya yang hilang." Dan sang kakak akhirnya membantu bapak itu mencari jam tangannya. Setelah beberapa lama kemudian, sang kakak menemukan jam tangan itu. Lalu ia memberikan jam tangan itu kepada sang pemiliknya. Sang bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada sang kakak dan memberikan beberapa sedikit uang. Dengan uang itu, ia memberikan es krim untuk sang adik. Sang adik sangat senang karena sang kakak memberikan es krim itu di hari ulang tahunnya. Baik ya, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi pada pembelajaran siang hari ini, siapa nih kira-kira yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silahkan. Kesimpulan pada hari ini kita dapat memahami masih informasi dari cerpen. Bahwasanya cerpen itu adalah suatu cerita fiktif yang bisa saja terjadi dan terjadi dimanapun dan kapanpun itu. Dan kosakata dalam cerpen kurang dari 10.000 kosakata. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita yang disampaikan oleh teman kamu Salwa. Di sini Ibu akan menampilkan slide selanjutnya, yaitu tentang kesimpulan ya. Dapat disimpulkan bahwa teks cerpen adalah sebuah teks cerita fiksi yang terinspirasi dari pengalaman pribadi. Di dalam teks cerpen, selain untuk menghibur, ya, teks cerpen juga memiliki pesan moral. Selain struktur, ya, cerpen juga memiliki aspek kebahasaan agar cerpen tersebut mudah dimengerti orang lain. Dengan memahami materi cerpen, kamu juga bisa mengembangkannya, terutama pada keterampilan menulis. Ibu simpulkan di sini kamu sudah bisa menentukan struktur, aspek kebahasaan, dan cara menulis cerpen. Jadi pada tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, alhamdulillah tercapai. Ya, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu akan ambil LKPD, ya, Ibu akan koreksi. Jadi untuk materi besok kita akan lanjut pada materi bab 4. Silahkan pelajari di rumah ya terlebih dahulu. Sebelum pulang, silahkan ketua kelas untuk pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan berinspirasi khususnya mahasiswa angkatan PPG selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.